Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 1MF kelompok 1 mata kuliah korespondensi bisnis. Kami akan menyampaikan tentang penanganan surat masuk dan surat keluar, sistem buku agenda. Pertama, penerima surat menerima surat dari kurir. Tugas penerima surat ialah meneliti ketepatan alamat dan menandatangani bukti penerimaan surat yang diberikan oleh kurir tersebut atau petugas pos. Lalu, tugas penerima surat ialah menyerahkan surat-surat tersebut kepada bagian tata usaha atau bagian administrasi. Kedua, penyortiran surat. Kegiatan penyortiran surat dilakukan dengan memisahkan antara surat dinas dan surat pribadi. Lalu, menggolongkan surat dinas tersebut berdasarkan 3 kategori, yaitu surat biasa, surat penting, dan surat rahasia. Ketiga, pencatatan surat. Pencatatan surat dilakukan untuk mengetahui banyaknya surat masuk setiap hari, minggu, bulan, dan tahun. Pencatatan surat dapat dilakukan dengan menggunakan buku agenda. Pada video ini, jenis buku agenda yang digunakan adalah buku agenda kembar, yaitu buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar secara terpisah atau sendiri-sendiri. Kolom nomor berisi nomor urut surat masuk yang dicatat. Kolom tanggal terima mencatat tanggal surat diterima oleh instansi. Kolom terima dari berisi nama instansi, lembaga, atau seseorang yang mengirimkan surat. Kolom tanggal dan nomor surat berisi tanggal yang tercantum pada surat dan nomor surat dari pengirim. Kolom perihal berisi isi pokok surat tersebut. Kolom lampiran diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat. Kolom diteruskan kepada berisi nama bagian atau pihak yang ditugasi untuk menindaklanjuti surat tersebut. Kolom keterangan berisi penjelasan tambahan yang diperlukan, seperti untuk ditindaklanjuti segera. Dan kolom kode arsip berisi kode arsip untuk menentukan tempat penyimpanan surat tersebut. 4. Pengarahan surat. Pengarah surat adalah pimpinan organisasi. Pimpinan menulis instruksi pada lembar disposisi dan menulis siapa yang harus memproses surat tersebut. Lembar disposisi adalah lembar isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan berkaitan dengan proses tindak lanjut terhadap surat yang diterima. Indeks dapat ditulis dengan nama instansi. Kolom rahasia, penting, atau biasa digunakan untuk menandai tingkat kerahasiaan atau prioritas surat. Kode merupakan kode klasifikasi arsip sesuai sistem pengarsipan kantor. Tanggal penyelesaian menunjukkan batas waktu penyelesaian instruksi tersebut.
tanggal atau nomor berisi tanggal surat dan nomor surat yang diterbitkan oleh pengirim, digunakan sebagai identitas unik surat. Asal menunjukkan nama dan alamat instansi atau perorangan yang mengirimkan surat tersebut. Isi ringkas berisi ringkasan isi surat tersebut. Instruksi berisi perintah, arahan, atau tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pegawai atau unit tertentu atas isi surat tersebut. Diteruskan kepada berisi unit, bagian, pegawai yang harus melaksanakan instruksi atau memproses surat lebih lanjut. Sesudah digunakan, harap segera kembalikan kepada itu menjelaskan kemana lembar disposisi harus dikembalikan setelah selesai diproses. Tanggal yaitu berisi tanggal ketika lembar disposisi diterbitkan atau diserahkan kepada pihak yang ditugasi. 5. Penyampaian surat. Surat beserta lembar disposisi diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan yang telah ditulis di lembar disposisi. Orang yang diberi instruksi mengisi lembar buku ekspedisi. Kolom nomor untuk memberi nomor urut pada setiap surat yang dikirim. Kolom tanggal kirim mencatat tanggal surat dikirim ke penerima. Kolom tanggal dan nomor surat berisi tanggal surat dibuat dan nomor surat dari instansi. Kolom perihal berisi pokok isi surat. Kolom ditujukan kepada berisi nama orang atau bagian yang menjadi tujuan pengiriman surat. Nama penerima berisi nama orang yang benar-benar menerima surat pada saat surat disampaikan. Kolom tanda tangan diisi oleh penerima surat sebagai bukti resmi bahwa surat telah diterima. Keenam, penyimpanan surat. Setelah selesai diproses, surat asli diserahkan kepada bagian tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu, seperti sistem abjad, sistem subjek, sistem nomor, sistem wilayah, dan sistem tanggal. Pertama, pembuatan konsep surat atau draft surat. Kedua, persetujuan konsep surat. Konsep surat yang dibuat oleh konseptor harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Pimpinan akan membubuhkan tanda tangan atau paraf pada konsep tersebut. Ketiga, pencatatan surat. Konsep surat yang disetujui pimpinan selanjutnya dicatat ke dalam buku agenda surat keluar untuk registrasi atau didaftarkan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan nomor surat dari agendari sesuai aturan pemberian nomor surat yang berlaku di kantor tersebut. Nomor urut dipakai untuk memberi nomor berurutan pada setiap surat keluar agar mudah dicari kembali. Tanggal ditulis saat surat dibuat atau ditandatangani. Nomor surat ditulis dengan menggunakan nomor surat resmi yang dikeluarkan oleh instansi. Tanggal kirim ditulis menggunakan tanggal surat yang benar-benar dikirimkan ke tujuan melalui kurir, email, atau pos. Kepada atau tujuan surat ditulis dengan nama orang, instansi, atau lembaga yang menerima surat tersebut. Perihal atau hal berisi isi singkat surat tersebut. Lampiran berisi jumlah atau jenis dokumen yang ikut disertakan bersama surat. Keterangan berisi kolom tambahan untuk mencatat hal penting seperti tanda sudah diterima atau belum, catatan internal atau cara pengiriman melalui pos, email, dan sebagainya. Keempat, pengetikan konsep surat. Konsep surat yang disetujui pimpinan dan memiliki nomor surat kemudian diserahkan kepada juru ketik dengan rapi. Selain mengetik isi surat, sampul surat juga perlu diketik. Setelah konsep surat diketik, surat tersebut di-print menggunakan mesin printer. Kelima, pemeriksaan pengetikan. Setelah surat di-print, surat tersebut diperiksa kebenaran antara konsep surat dan juga surat yang diketik tersebut. Keenam, penandatanganan surat. Surat yang telah diketik lalu diberikan kepada pimpinan untuk ditandatangani. Ketujuh, pemberian cap dinas oleh pimpinan setelah surat ditandatangani. Kedelapan, melipat surat. Jenis lipatan surat yang digunakan pada video ini yaitu jenis lipatan akordion. Kesembilan, penyampulan surat. Setelah surat tersebut dilipat, surat tersebut disampul menggunakan amplop surat. 10. Pengiriman surat. Pengiriman surat dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu salah satunya melalui kurir.